Cek tes. Nomor 9 kayaknya. Ya, ada kan? Oke. Guru Hasa. Mau tuh jaketnya? Ini. Sorry, no. Udah kenyang? Ada pulpen ya? Ada pulpen nggak di sini? Atau bawa? Pulpen? Iya ya. Tas biasa.
Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini melalui live streaming YouTube channel HKBP Jalan Lurah Cimahi. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dan ayat 3.
dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang keempat dan maksudnya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan epistel untuk minggu ini tertulis dalam Roma pasal yang ke-12, dimulai dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 21. Roma pasal 12 dimulai ayat 17 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 419 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah menyampaikan ada beberapa warta jemaat, warta gereja pada minggu ini, yaitu minggu ke-12 sesudah Trinitatis. Topik minggu adalah orang benar di mata Tuhan. Adapun warta jemaat pada minggu ini dapat kami sampaikan satu persatu. Yang pertama, Koinonia 2.1, Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 akan direncanakan tatap muka masuk pukul 17.00 WIB. Yang berikut, Marturia 3.2, persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 22 Agustus 2021, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Amplop disediakan oleh panitia di depan gereja dan dimohon amplop untuk tidak dilipat dan dibawa pulang. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk. Yang berikut, pemberitahuan 5.1, ibadah minggu. Sesuai dengan keputusan pemerintah terkait PPKM dan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat masuk kategori level 4, maka pelaksanaan ibadah hari Minggu 29 Agustus 2021 menunggu hasil keputusan Sermon Parhalado Selasa tanggal 24 Agustus 2021. Yang berikut 5.2, verifikasi distrik. Pada hari Kamis tanggal 3 September 2021 mulai pukul 10.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Sisingamangaraja akan dilaksanakan verifikasi distrik, pemeriksaan keuangan huria dan resort mulai Juni 2019 sampai dengan Juli 2021. Untuk itu diharapkan kehadiran yang pertama Amang Pendeta Resort, yang kedua 1 orang per tahun, yang ketiga bendahara resort, yang keempat bendahara huria, dan membawa perlengkapan untuk verifikasi sebagaimana yang tercantum di undangan. Yang berikut 5.3, Parheheon Remaja Naposo Bulung HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 pukul 18.00 WIB akan dilaksanakan malam puji-pujian Parheheon Remaja Naposo Bulung HKBP Jalan Lurah Cimahi. Adapun kegiatan adalah ibadah, perayaan dan fashion show. Peserta hadir di gereja 34 orang, selebihnya mengikuti melalui online streaming. Yang berikut 5.3, Parheheon Remaja Naposo Bulung HKBP Jalan Lurah Cimahi pada hari Sabtu Yang berikut 5.4, Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Dalam rangka mensyukuri 25 tahun Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie, maka gereja kita akan mengadakan
pengumpulan persembahan ke distrik melalui amplop pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 dalam setiap kebaktian. Yang berikut 5.5 Rapat Pendeta Distrik. Rapat Pendeta HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie akan dimulai hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 melalui Zoom dan puncaknya tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 September 2021 di HKBP Tasikmalaya. Yang berikut 5.6 Seksi Perempuan. Melalui rapat perdana seksi perempuan memutuskan mengadakan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, sermon seksi perempuan setiap minggu pertama dan minggu yang keempat. Yang kedua, pendalaman Alkitab atau PA minggu kedua dan minggu ketiga. Yang ketiga, sermon perdana hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 dimulai pukul 19.00 WIB atau sermon via Zoom yang dipimpin oleh Amang Pendeta Resort. Dimohon semua seksi perempuan untuk mengikuti acara tersebut. Yang berikut 5.7 Undangan pemberdayaan dari kantor pusat HKBP. Gereja kita menerima undangan dari kantor pusat HKBP melalui Biro Pembinaan tentang pemberdayaan tutor untuk calon pelayan melalui Zoom ataupun online yang diikuti oleh Pendeta Resort, yaitu Pendeta Hasian BMS Purba STH pada hari dan tanggal hari Rabu dan hari Kamis tanggal 25 dan 26 Agustus 2021, yaitu waktu dimulai pukul 8.30 WIB, yaitu ibadah pembukaan. Yang berikut 5.8 jadwal ibadah minggu. Adapun jadwal ibadah kita untuk tanggal 29 Agustus 2021 pukul 7.30 menunggu dan pukul 10.30 menunggu keputusan rapat perhalado. Yang terakhir, warta tambahan, yaitu ralat warta keuangan. Persembahan bulanan atas nama Nyonya O Sihombing almarhum Boru Manurung Wek 2 untuk bulan Mei sampai dengan Agustus 2021 sudah diperbaiki. Demikian untuk pemberitahuan dalam ralat tersebut. Demikian warta gereja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 dan ayat 2 sambil kita memberikan persembahan yang pertama. Menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, kita bisa dapat berkumpul di rumah kita masing-masing. Kita dapat beribadah di tempat kita masing-masing, walaupun begitu banyak bahaya yang harus kita hadapi dalam pandemi ini yang belum berakhir, tetapi biarlah kiranya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita di dalam segenap aspek kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan hamba beritakan kepada Bapak Ibu dalam minggu yang ke-12 setelah Trinitatis, di mana topik minggu kita pada hari ini adalah orang benar di hadapan Tuhan. Bahasa Bataknya halak partigor di hadapan di dewata. Saudara-saudara, firman Tuhan tertulis dari kitab Mazmur pasal yang ke-34, dibuka dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baca firman Tuhan secara bersama-sama ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu hal yang mau saya ajak Bapak Ibu untuk mensyukuri, untuk melihat dampak positif peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan kita, atau peristiwa-peristiwa yang mungkin kita sedang hadapi dalam perjalanan hidup kita, baik itu peristiwa yang menyimpan begitu banyaknya sukacita, begitu banyaknya kenangan manis, begitu banyaknya berkat dan kebaikan yang kita temui dalam aspek kehidupan kita, mulai dari kita ada di dunia ini sampai dengan saat ini, di mana ketika kita mendapatkan banyak sekali rezeki, banyak sekali berkat, banyak sekali hal-hal yang baik yang kita temui, yang tanpa kita duga-duga, kedatangan itu, kebaikan itu hadir dalam segenap aspek kehidupan kita. Maka syukur dan berterima kasih itu yang selalu kita panjatkan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Bapa dalam segala aspek kebaikan yang Dia berikan. Tapi juga kehidupan kita ini, Bapak Ibu, kita juga bisa melihat dalam sepintas bahwasanya tidak hanya sukacita, tetapi duka cita, pergumulan, tantangan, hambatan yang hadir dalam kehidupan kita dari semenjak kita ada di dunia ini sampai dengan saat ini, di mana kita mungkin bisa melihat ke belakang dengan sejenak. Begitu banyaknya duka yang kita hadapi,
tantangan yang kita hadapi, ancaman yang kita hadapi, bahkan pergumulan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Tetapi hanya satu yang mau saya ajak Bapak Ibu, ketika kita menyikapi rasa suka dan duka dalam semua aspek kehidupan kita, karena hidup kita ini adalah seperti roda yang berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Apa itu? Agar kita memiliki ketenangan hidup, agar kita mensyukuri segenap apa yang terjadi dalam hidup kita ini. Maka saya mengajak kita untuk mengerti dan memahami firman Tuhan saat ini, yaitu dengan satu kata, God is good. Tuhan itu baik. Itu kata kunci. Karena setiap apa yang terjadi, baik itu rasa duka cita, baik itu sukacita, bahkan jika kita mengimbangi dan kita membawa timbangan untuk menimbang suka dan duka dalam kehidupan kita, saya yakin dengan dalam Tuhan Yesus, duka tidak akan lebih berat daripada sukacita yang telah kita terima. Saya yakin. Buktinya apa, Amang? Buktinya penyertaan Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk berumur yang panjang. Itu tidak bisa dibeli. Itu tidak bisa dihargai dengan harta apapun. Karena itu semata-mata adalah kewenangan Tuhan. Ya, kita bisa berbahagia, kita bisa berkumpul dengan anak-anak, dengan keluarga, kita bisa bekerja, menikmati sedikit banyaknya apa yang kita terima, walaupun ketika dalam masa-masa pergumulan, ketika masa-masa hambatan, saya percaya itu tidak pernah lama. Ya. Tuhan itu baik. Itu kata kunci untuk mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan itu baik untuk melihat dengan kebenaran, untuk melihat dengan mata yang tertuju kepadanya, bukan hanya melihat dampak buruk, bukan hanya melihat pergumulan, bukan hanya melihat tantangan dari mata sebelah, tapi kita juga harus beralih dari segala pergumulan kita terhadap kebaikan Tuhan yang disediakan kepada kita, kebaikan Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Maka ketika kita mengatakan dalam setiap waktu, dalam sukacita, dalam duka cita, kita berkata kepada Dia, Tuhan Engkau sungguh baik. Mazmur 136 ayat 1 sampai ayat 2. Tuhan itu baik, bahwasanya selama-lamanya Tuhan itu baik. Maka hal positif, maka semangat yang baru itu akan muncul dalam hati kita, muncul dalam hidup kita. Bukan hanya menaikkan imun untuk melawan virus yang berbahaya ini, tapi juga memberikan aliran positif yang lebih baik, yaitu kepada pikiran, kepada hati, untuk mendapatkan ketenangan dalam kehidupan, bukan kegelisahan. Karena kita memandang kebaikan Tuhan dalam hal apapun yang terjadi dalam hidup kita. Coba Bapak Ibu, saya mau mengarahkan kita untuk sejenak merenungkan kebaikan Tuhan itu. Apa yang tidak diberikan Tuhan kepadamu, apa yang tidak pernah diberikan Tuhan kepadamu, saya rasa tidak ada. Semua diberikan Tuhan menurut porsinya masing-masing. Dan Tuhan tahu porsinya masing-masing itu adalah yang terbaik bagi Tuhan, bukan terbaik bagimu. Jangan pandang berkat itu dari kekayaan harta duniawi yang membuat engkau bahagia, yang membuat engkau puas. Tapi ketahuilah, harta itu hanya membuat kebahagiaan yang semu. Dan tapi justru membawa kita ke dalam sifat materialistis, kesombongan, dan yang tidak disukai oleh Tuhan. Semalam saya mengikuti seminar di UHN Psikologi. Opui, mantan Empurus HKBP, Pendeta William T.P. Simarmata mengatakan, ada orang terkaya di Prancis,
bunuh diri. Ternyata dalam saat-saat pandemi ini, dia berpikir hartanya bisa menyelamatkan keluarganya dan nyawanya. Tapi ternyata tidak bisa. Lalu dia berputus asa dan mengakhiri hidupnya. Ada banyak juga orang-orang yang mati bunuh diri oleh karena frustasi. Oleh karena hidupnya yang selalu mendapatkan kebahagiaan semu. Oleh karena motivasi-motivasi yang tidak baik. Di mana dia merasakan kesenangan, tapi ketika dia merasakan pergumulan, dia tidak tahan. Hal ini sama seperti yang dikatakan dalam perumpamaan Yesus, yaitu tentang benih yang jatuh di jalan, yang jatuh di tanah bebatuan, dan yang jatuh di semak berduri. Ya. Inilah firman Tuhan saat ini. Di mana orang benar di hadapan Tuhan, sebenarnya bagaimanakah ciri-ciri orang yang benar di hadapan Tuhan, dan apakah latar belakang firman Tuhan pada saat ini? Latar belakangnya adalah mengisahkan seorang hamba Tuhan yang bernama Daud, yang pada masa-masa mudanya, ketika dia tanpa sepengetahuannya, tanpa cita-cita, dan tanpa mimpi yang pernah hinggap dalam tidurnya, Tuhan memilih dia menjadi raja, menggantikan seorang raja yang mualim yang bernama Saul. Karena pada saat itu roh Tuhan tidak lagi berada dalam diri Saul. Roh Tuhan tarik diri kepada diri Saul. Semenjak Saul melakukan yang tidak benar dan mengindahkan perintah Tuhan, maka Tuhan tidak lagi berkenan kepada Saul. Walaupun secara hierarki dia masih menjadi raja. Tetapi secara iman, secara kepercayaan, dan secara tanggung jawab, Tuhan sudah mencopot gelar rajanya, yaitu semenjak roh Tuhan tidak lagi berada dalam diri Saul. Lalu Tuhan memilih seorang anak gembala yang bernama Daud, yang tidak memiliki catatan yang luar biasa. Dia bukan dari keluarga yang kaya, bukan dari keluarga yang berpengaruh, dari bangsawan atau segala macam, tapi dia hanya seorang anak gembala. Dia hanya mengembalakan kawanan sapi domba dari ayahnya. Wajahnya begitu muda, orangnya begitu kecil, tapi dengan semangat hati yang baik, yang dengan kebenaran yang Tuhan lihat ke dalam hidupnya, maka dia dipilih Tuhan. Ingat, dia orang yang benar di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan Samuel untuk menjadikan dan mengangkat, mentahbiskan dia menjadi seorang raja. Ketika terdengar kepada Saul bahwa Samuel telah mengangkat dan mentahbiskan penggantinya yang bernama Daud, yang seorang gembala, yang masih muda belia, yang umurnya masih 16 tahun atau 17 tahun, menjadi raja atas Israel yang berkuasa pada saat itu. Maka segenap itu kecemburuan berada dalam hati Saul, dan iblis menguasai hidupnya. Apa yang dilakukan oleh Saul? Yang dilakukan oleh Saul adalah dia berencana untuk membunuh Daud dengan berbagai cara dan kuasa apapun. Tetapi Daud itu dilindungi oleh Tuhan. Tetapi Daud itu mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan tidak ada catatan Alkitab yang mengisahkan bahwa Saul berhasil menangkap ataupun melukai daripada Daud. Tetapi yang terjadi adalah kebalikannya. Daud memiliki 2 kali kesempatan untuk membunuh Daud, tapi dia tidak lakukan itu. Memang dia menjadi pelarian. Dia berada di Nob, dia berada di Gad. Kalau kita dilihat 1 Samuel pasal 21. Lalu dia lari lagi ke gua yang bernama Adulam.
Lalu dia pergi lagi di Kehila. Ya. Tapi ada satu catatan yang menarik. Dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Ketika dia berada di sebuah kota yang bernama Gad, ada raja yang bernama Akis pada saat itu. Ya. Lalu pegawai Akis itu berkata kepada raja itu, Tuhan, bukankah ini Daud yang dielu-elukan oleh orang, di mana orang-orang mengatakan bahwa dengan menyanyikan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuhnya. Tetapi ketika itu Daud menjadi takut karena dia tahu bahwa Saul mengejar dia, dan mungkin saja Raja Akis yang berada di Gad pada saat itu hendak menangkap Daud untuk menyerahkan dia kepada Saul. Tetapi satu yang menjadi hikmat yang di luar daripada logika manusia, yaitu ketika Tuhan memberikan hikmat kepada dia, apa? Daud menjadi berpura-pura gila. Atar dibain di mana do naritik kan itu aja perlu do adong dosa ada hal na positif atar dibain naritik ya perlu do sifat positif atar dibain na gila alai unang gabe gila ala dia hada adong do jolmaon atar dibain gila na ala dibain pangiduan na song dana mai kan anak-anak kan begitu atar dibain ritik na asa mendapatkan perhatian dari orang tuanya, atar ribain ritik-ritik ini natai, asa mendapatkan perhatian doho amana, asa ribain ritik-ritik ini amatai, dangolo makon, dangolo mulak, isi maho, ijabu maho, asa mendapatkan perhatian sinani natai, isi maha musyakkan alai saya unang mahadong hita na songon yate, atar ribain na ritik, so tung gabi butuh-butuh ritik kita. Dia berpura-pura gila. Ayat 13 dikatakan dia berpura-pura sakit ingatan, dan bahkan kalau berpura-puranya dia gila, dia bahkan menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh sampai ke janggutnya. Terlibat ritik-ritik ibarat. Lalu Raja Aris itu juga berkata kepada hambanya, tidak mungkin itu Daud. Dia enggak kau lihat itu gila itu. Apakah di negeriku ini kekurangan orang gila? Lepaskanlah dia. Dia bukan orang yang kita cari. Dia itu orang gila. Enak. Malu sama si David. Alana hudok sanlai. Alana pura-pura ritik. Pura-pura gila. Ya. Lalu dia pergi. Lalu dia mengingat. Mungkin dalam hatinya dia tertawa. Ibu itu HP ya pura-pura ritik asa buya malu rohana. Tapi ternyata dia mengetahui bahwa kenapa dia bisa berpura-pura pulang ingatan? Karena itu, hikmat itu, pengetahuan itu, dan juga tindakan itu diberikan kepada Tuhan, dari Tuhan. Si pata amang inang ikut sadar dohita. Adong dosa da carata nama bahin hita bui maluas yang parmaraan. Jala ingok ma, cara itu yang seketika kita ingat, seketika kita ketahui, ingat, itu hikmat dari Tuhan. Dan alani gugomi, dan alani parbinoto amui, tapi itu adalah hikmat dari Tuhan, dan itu diberikan Tuhan melalui cara seperti itu agar engkau lepas dari bara-bara bahaya. Itu cara Tuhan. Tuhan itu baik. Berbagai cara bisa dilakukan Tuhan untuk memberikan keselamatan kepada kita. Bukan hanya memakai orang lain, tapi Tuhan juga bisa memakai akal dan pikiranmu, memakai tubuhmu, memakai semesta alam ini untuk memberikan keselamatan kepadamu. Hasilnya, Daud kan menjadi raja. Tanpa diduga Saul, anaknya Yonatan membantu Daud. Hebat nak. Walau halak merbeda bapakna, merbeda inatai, merbeda dohok halak, dakola nama tena merbeda dohok halaki umusunai, inatau pe dohok merbeda, anak na pe dohok merbeda, pahopuna pe dohok merbeda, biang na pe dohok merbeda. Ima, apalagi kita halak batak satabi, maaf kata, jangan kaitkan musuh dari temanmu menjadi musuhmu. Itu sepatah hitaun. Di medsos itu seperti itu. Hati-hati amang inang. Jangan menebar kebencian. Itu nanti yang akan saya diperlihatkan dalam firman Tuhan saat ini. Tapi itu sudah terjadi.
Orang yang benar di hadapan Tuhan adalah orang yang patut mensyukuri dan patut mendapatkan berkat dan karunia yang dari Tuhan. Itu sebabnya dalam firman Tuhan pada saat ini ada 3 hal yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, engkau adalah orang yang benar jika engkau menjaga tubuhmu, hatimu, lidahmu, pikiranmu, dan perilakumu. Dikatakan dari ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Dari segala ucapan yang menipu, dari segala kejahatan, dan dari segala hal-hal yang membuat kerugian kepada orang lain. Tapi dikatakan di ayat 15, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ya. Hal-hal yang menipu. Sekarang itu nah kayak hulokon. Penipu-penipu banyak sekali di dunia ini. Seperti jamur yang berada di kue yang busuk. Banyak sekali penipu. Bahkan yang lebih celakanya lagi, banyak orang yang ikut-ikutan untuk menipu, banyak ikut-ikutan untuk mencemooh, banyak ikut-ikutan untuk melakukan kejahatan. Seperti yang saya katakan, contoh kecil. Unang ajak dongamu merbada pabadahon doh aka musum. Jangan. Mengarahkan orang lain untuk membenci musuhnya yang tidak ada kaitannya. Banyak. Ya. Bahkan maaf kata, Mang Inang, dendam tipu muslihat makin banyak kepada orang-orang Kristen. Jangan katakan dirimu sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, jika hidupmu tidak mampu berubah dalam setiap aspek tingkah lakumu. Pohon yang baik akan kelihatan daripada buahnya. Iman yang benar akan kelihatan daripada perilakunya. Orang yang benar akan kelihatan daripada segi perilakunya, ucapannya, pemikirannya. Orang yang selalu datang ke gereja, orang yang selalu mengikuti kebaktian, membaca firman Tuhan, belum tentu dia menjadi orang yang benar. Jangan menjadi orang yang hanya dibungkus dengan tutupan topeng, engkau rajin ke gereja. Tidak betul. Tetapi orang yang benar-benar dikatakan dalam firman Tuhan adalah orang yang menjaga hati pikirannya, orang yang menjaga hidupnya, orang yang menjaga bibirnya, orang yang menjaga tingkah lakunya dari segala kejahatan. Itu yang benar. Tidak menipu, tidak mencibiri, tidak mengucapkan sumpah serapah, tidak merugikan orang lain, tidak mencuri, tidak sombong, dan tidak mengucilkan orang lain. Terlebih tidak menghina orang lain. Lihat, begitu hebatnya orang-orang yang ada di negara kita ini mencemooh dan menghina pemerintah kita yang sudah habis-habisan untuk memperjuangkan hidup kita, walaupun banyak kekurangan. Coba kau duduk dalam pemerintahan, apa yang bisa kau lakukan? Jangan hanya tahu ngomong, jangan hanya tahu berbicara. Orang yang benar, dia tidak banyak omong, dia tidak banyak berbicara, tapi melakukan banyak aksi. Itu yang benar. Kedua, saudara-saudara, perhatikanlah. Jadilah menjadi orang yang benar. Walaupun sakit menjadi orang yang benar, walaupun hina menjadi orang yang benar, tetapi lihatlah, Tuhan akan mendengarkan setiap teriakan orang yang benar. Ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Tuhan tidak meninggalkan itu. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya tertuju kepada teriakan minta tolong, dan wajah Tuhan menentang segala kejahatan dan melenyapkan mereka di dalam dunia ini. Maka apabila orang yang berseru-seru, Tuhan akan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya.
Saudara-saudara, hacik do nagabe halak nasitong. Alai undang gabe pasti sito diri. Bahkan orang yang benar ini akan selalu dicaci. Nao to maho, ina do. Ibaratnya ada seperti orang yang mendapatkan uang di tengah jalan. Dia tahu itu uang yang jatuh itu adalah uang orang yang lewat itu. Tapi orang yang benar akan diuji. Mana yang benar? Makanya saya sering menonton seperti itu di YouTube. Challenge orang yang benar. Kalau ada yang mau mengembalikan, dia orang yang baik. Tapi ada orang yang tidak mengembalikan. Mungkin iblis itu berkata dalam hatinya, jangan bodoh kau mengembalikan itu. Ayo ambil, itu keuntunganmu. Ambillah. Dia lebih mendengarkan iblis itu. Lalu ciri-ciri orang benar adalah tidak mau mengutuki dan selalu bersukacita. Dalam Roma pasal 12 ayat 12-13 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Itulah orang yang benar. Dan ayat 14, berkatilah orang yang mengutuk engkau. Itu orang benar. Karena Tuhan berada di pihak orang yang benar. Tidak pernah Tuhan berada di pihak orang jahat. Apapun cemooh, apapun yang dilakukan orang kepadamu, walaupun engkau dirugikan orang, jangan balaskan, tapi berdoalah kepada mereka. Dikatakan dalam ayat yang ke-19, Roma pasal 12 ayat 19. Kita buka mangina. Pembalasan itu bukan hak kita, tapi pembalasan itu hak Tuhan. Yang jadi tugas kita adalah memberkati orang yang mengutuk kita. Ajaran mana yang ada kecuali yang dilakukan oleh Yesus? Ajaran sekarang betul-betul heran, menghalalkan darah orang. Itu ajaran yang tidak baik. Membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Bunuh dia, salibkan dia. Sama seperti orang yang Farisi yang menyalibkan Tuhan Yesus pada saat itu. Menyalibkan orang yang benar. Bunuh dia, salibkan dia, hukum dia. Itu makanya didok Yesus. Unang ida naotik di mata ni dongamu, aledang ida ho sabalok di matam. Kalau pepatah mengatakan jangan lihat kesalahan orang yang kecil, tapi kesalahan sebesar gajah ada dalam matamu. Amang inang, Tuhan berada di pihak orang yang benar. Jangan takut. Tuhan berada di pihak orang yang benar. Jangan lengah. Jangan goyah. Percayalah, Tuhan menjawab doamu. Tuhan tidak lama membiarkan engkau bergumul. Walaupun engkau sedang sedih, walaupun engkau bergumul dalam kebenaran yang kau lakukan, dalam kebenaran yang dari Tuhan, engkau tidak mau menipu, engkau tidak mau melakukan yang jahat, walaupun engkau kekurangan dari materi, tetapi lihatlah, Tuhan akan mencukupkan engkau. Katakan amin dalam hidupmu. Tuhan mencukupkan hidupmu. Ketiga, saudara-saudara, Tuhan melindungi orang yang benar. Kita perhatikan ayat yang ke-19 sampai 23. Ya. Dia akan menyelamatkan setiap orang yang remuk jiwanya. Ayat 19. Ia akan melepaskan dari segala kemalangan. Ayat 20. Dia akan melindungi tulang yang tidak satu pun yang akan patah. Ayat 21. Kemalangan akan mematikan orang fasik. Dan siapa yang membenci orang yang benar akan mendapatkan hukuman. Dan Tuhan akan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Semua orang yang terlindungi padanya tidak akan menanggung hukuman. Yang penting percaya. Bapak Ibu, ini yang harus kita lakukan dalam masa-masa pandemi ini. Kita dituntut untuk berubah. Karena tidak ada satupun yang terhindar daripada bahaya. Semuanya akan berbahaya. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita pasrah. Bagaimana kita dalam bahasa Bataknya tinggil manangihon. Artinya mendengarkan yang dalam akan firman Tuhan. Dan Tuhan menuntut kita menjadi orang yang benar.
Saudara-saudara, Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar itu besar kuasanya. Ada satu kesaksian orang yang menjadi orang Kristen. Saya lihat di YouTube. Di YouTube-nya itu namanya ini Murtadin Indonesia. Kesaksian Aliudin menjadi orang Kristen. Dia menjadi orang Kristen karena dia melihat sahabatnya yang selalu melakukan yang benar walaupun dia membenci sahabatnya. Walaupun dia berniat kepada yang jahat kepada sahabatnya, tapi dia orang Kristen yang benar itu melakukan yang baik. Ternyata kebenaran kita ini, orang yang benar ini menjadi tiruan, menjadi contoh, dan tanpa kita duga ini menjadi penarik bagi orang-orang yang mengetahui kenapa dia bisa benar. Karena dia hidup dalam Kristus. Makanya ketika dia melihat kebenaran itu, Tuhan Yesus membuka matanya, Roh Kudus menuntun hidupnya, maka dia memutuskan dia menjadi pengikut Kristus. Hebat, hebat. Nah, itu sebabnya Tuhan memakai kita untuk menjadi bersaksi kepada orang-orang lain. Nah, saudara-saudara, selamat menjalani dan berjuang dalam kehidupan yang benar. Selamat bergumul dalam kehidupan yang baik. Apapun yang terjadi, songonan idok ni ede ni edeta buku ede. Ahape nama sadingolumon Tuhan menjagaho. Salam sehat, selamat beraktivitas, selamat mengikuti Kristus, selamat bergumul dan jadilah menjadi pendoa-pendoa bagi dunia ini. Semakin banyak doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, semakin banyak orang yang benar yang berdoa kepada Tuhan dalam Kristus Yesus. Pandemi dan setiap pergumulan yang dihadapi oleh semua dunia ini, Tuhan akan menyertai dan menghapuskan segala celaka. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kami yang maha baik, Bapa dalam surga, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucapkan syukur begitu banyaknya karunia-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan, yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Berkat-Mu yang luar biasa, penyertaan-Mu yang luar biasa, yang selalu Engkau berikan dalam setiap jalan yang penuh dengan mara bahaya, dalam setiap proses penyembuhan, dalam setiap harapan dan keinginan, dan juga dalam setiap pergumulan dalam hidup kami. Kami hanya sanggup mengatakan, Tuhan Engkau baik. Kami bersyukur memiliki dan mengenal Tuhan yang sangat baik dalam Yesus Kristus yang telah memberikan darahnya, memberikan nyawanya sebagai tebusan. Walaupun cacian, makian yang diterima oleh anak-Mu dan juga yang diterima oleh semua orang-orang yang percaya, biarlah Tuhan kebenaran itu tidak berlalu dari hadapan kami dan tidak berlalu dari hidup kami. Tapi biarlah kebenaran itu kami cari dalam hikmat yang dari Tuhan. Bukan kebenaran di dalam pemikiran dan dalam segi hidup kami, tapi kebenaran yang dari Tuhanlah yang selalu hadir sehingga kami dapat berbuat yang terbaik, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi pendoa-pendoa, menjadi harapan yang baik, menjadi berkat bagi orang yang mengutuki, menjadi kebaikan bagi orang yang melakukan kejahatan, dan mengucapkan kebaikan dan berkat kepada orang yang mengutuki kami. Tuhan, pakai kami dalam hidup kami, dalam sisa-sisa hidup kami. Kami menginginkan agar kami menjadi orang yang benar, karena kami percaya Tuhan tidak meninggalkan setiap pergumulan orang yang benar dan akan memberkati dan menerima, mendengarkan doa setiap orang yang benar. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang yang berdosa, tapi kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang baik,
yang telah menyelamatkan kami dari dosa kejahatan kami, yang telah menebus kami dari kematian yang kedua dalam darah tebusan yang telah dicurahkan. Itu pemberian cuma-cuma, tidak kami beli dengan harta apapun, karena tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Tuhan berkati semua jemaat Tuhan yang dapat beribadah secara live streaming dimanapun mereka berada. Berkati mereka senantiasa Tuhan, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Jauhkan mereka dari celaka. Jika ada yang dalam pergumulan, jika ada yang dalam sakit, jika ada yang di dalam pengharapan, Tuhan, semua jemaat Tuhan kami sampaikan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan yang terbaik, menyembuhkan dari segala yang sakit, menyembuhkan dari segala yang di dalam duka cita, agar kiranya mereka dapat melakukan yang terbaik dan bersuka cita hanya di dalam Tuhan. Hamba juga mendoakan ya Bapa, jika ada yang terpapar COVID-19, Tuhan berikan mereka semangat, kekuatan yang baru. Kalahkan virus yang ada dalam tubuh mereka melalui bilur-bilur darah anak-Mu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang baik, yang selalu melindungi dan akan menyembuhkan setiap orang yang benar di hadapan Tuhan. Kami juga mendoakan orang yang berulang tahun pernikahan. Tuhan, biarlah Engkau memberikan mereka umur yang panjang, memberikan mereka berkat dan karunia yang dari Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan jika jemaat Tuhan dalam pekerjaan dan juga dalam perjalanan, Tuhan lindungi mereka senantiasa. Tuhan jauhkan mereka dari segala kejahatan dan segala apa yang tidak baik dalam kehidupannya. Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam Tuhan saja. Bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Pandemi COVID-19 ini kami percaya dalam Yesus akan berakhir di dalam sukacita. Terima kasih, inilah doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355. Saudara-saudara, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, terima hari Minggu Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Terima kasih telah mengikuti ibadah. Nanti juga jam 10.30 ada ibadah dalam bahasa Batak. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.